Halo teman-teman semua. Halo. Gue Ica, ini Viko. Gue mikir kayaknya kita kemarin-kemarin tuh banyak ngobrol-ngobrol gitu kan, berdua tentang apapun, tentang advertising, tentang segala macam. Tapi kalau kita ngomongin advertising, directing apa segala macam gitu, ternyata banyak yang dengar terus senang gitu kan, bener kan? Ya. Jadi apa salahnya kalau misalnya sekarang mungkin nyeritain tentang gimana ngedirect, tentang apapun lah tentang advertising dan directing ini. Gimana kalau kita ngobrol aja gitu ya, santai, siapa tahu santai. ya, at least kita sharing bermanfaat gitu kan, bener nggak? Nah, idenya datang dari gua sebenarnya. Pengen juga ngobrol-ngobrol, Viko langsung oke. Cuma ini jadi langsung berasa berat nih karena janjian ngobrol biasa ternyata sama Viko di set. Sebenarnya nggak ngeset. Gue pas jadi stres juga ya, tapi ya udahlah kita jalanin aja kan. Nah, dari gue sih gitu dulu. Dari lu apa nih kira-kira? Ya. Sama sih. Waktu itu sebenarnya Pak Ica DM, kok kita bikin podcast yuk. Waktu itu lu DM kan. Terus gue bilang ngobrol aja sih, bukan podcast. Dia nih. Ya terus akhirnya gimana kalau kita juga lumayan ada mic-nya lah, ada background-nya gitu biar berasa yang teman-teman lihat itu kayak disuguhkan lah, walaupun sederhana kita lumayan niat. Ya, walaupun obrolan mungkin sederhana, tapi kita juga yang terbaik lah. Oke. Intinya Nah, gitu. yang lumayan bikin berat mungkin di awalnya karena Viko langsung nyari namanya apa katanya. nama ya. Iya. Langsung udah serius banget katanya. Oke. Nama dari gua ada beberapa ditolak mulu semuanya. Salah satunya namanya, karena gue mikir kan Ica Lawendatu, Viko Loegaram kan keren kalau namanya Ilfil. Ica Lawendatu, Viko Loegaram, nggak diterima sama Viko, jadi kayak idenya dia bagus aja. Kok coba gimana kok? Ya, Ide apa? Sebenarnya ada soju ya, sebenarnya soju. Senior junior gitu. Senior junior soju. Senior junior. Terus kemarin Pak Ica abis gue ngomong soju dia nyeletuk. Gimana? Senior junior. Senior. Terus habis itu nyeletuk SJ-an. Kayaknya insight-nya lumayan, anak advertising tuh suka ngambil SJ-an. Terus senior junior, an-nya bisa anjing, bisa hancur. Bisa an-nya bisa macam-macam sih. Kita belum deal nama nih Pak sebelumnya. SJN oke ya kayaknya. SJN. Jadi ini SJN kita lah ya gitu ya. SJN kita tuh ya nggak dibayar lah buat lu semua lah. Oke. Weh, barusan nih gue denger. Nggak dibayar. Nggak dibayar sama sekali. Kita pengen sharing aja. Ya. Nah, temanya yang sekarang tuh kita udah nentuin sebenarnya. Kurang lebih gue mau sharing cerita sama Viko juga mau sharing cerita. Kok bisa jadi sutradara iklan sih? Maksudnya pertamanya tuh gimana gitu awal mulanya. Nah, mungkin lu dulu apa gue dulu yang nge-share? Senior dulu. Senior dulu ya. Kita menghormati senior. Nanti yang junior kedengeran basi nggak? Biar bisa dicolong dulu depannya. Biasa ngikut aja kita. Oke, biasanya orang save the best for last, ini bestnya pertama. Oke, sharing sebenarnya ya awal mula gue jadi sutradara ya. Gue start jadi sutradara itu mungkin kalau cerita runtunannya enaknya berawal dari pertama kali gue kerja itu di advertising. Jadi waktu itu gue kerja di advertising. Sebenarnya gue ceritanya sama lu apa sama gue ya Pak? Oh sama lu ya? Ngobrol Tapi aja. lu kan udah pernah dengar. jadi tipu dong. Iya, apa gue nyeritain aja ya? Jadi Pak Ica. Apa kita masukin orang buat nanya-nanya? Boleh. Gue suruh cerita ya? Siapa Hah? ya? Salah satu ya? Tolong kamera di situ ya, tim produksi siapa tuh. tuh? Ada yang mau jadi korban nggak? Paling nggak gue cerita yang gue belum pernah cerita siapa? Derry, tapi Derry kan kerja. Kezia udah pernah cerita juga. Gue udah pernah cerita. Masa sih? Iya, itu kan jadi laporan skripsi. Oh, History magang. beneran udah ya? Sejarah. Udah semua? Derry belum sih sebenarnya. Chris juga belum. Apa Kezia deh? Kezia sini, Kezia yuk. Kita sambut Oke. Kezia. Yes. Masuk Kes. Di sini. Oke.
Ya, mungkin ya Sini, kalau masuk aja sharing sini, ya. biar kelihatan Oke. masuk. Tuh, nggak kelihatan di sana. Soalnya Viko udah pernah dengar sih secara Oh, detail iya, pastinya. Viko oke. kan udah 5 tahun. Masuk Viko aja, sama gua masuk nih. aja. Sini. Viko sama gua nih udah berapa tahun ya gue berarti ya? 4 atau 5 lah, 4 4 Oh. tahun, 5 tahun kerja bareng tapi Viko terus sendiri kan jadi 8 tahun kali ya? Iya. Sama lu kerja bareng ya? 8 tahun lah, 8 tahun yang lalu. Jadi oke. Jadi gini, waktu itu kan gua kerja di advertising kan. Nah, sebenarnya tujuan gue jadi sutradara tuh nggak mulia-mulia banget sih. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2000. 2000. Tahun 2000. Udah lahir. Belum. Masih jadi tumbuhan. Oke, tahun 2000 ya. Tahun 2000 lama banget berarti buat. Bentar, gua 2000 kelas 4 SD. Kelas 4 ya. Nah, tahun 2000 tuh gue kan masuk advertising. Masuk advertising tuh juga sebenarnya karena ikut-ikutan sih, karena ikut-ikutan teman kan. Dulu kan nggak tahu mau jadi apa gitu kan. Terus kayaknya jiwa tuh jiwa seni gitu, ngerasa jiwanya tuh jiwa seni karena bukan karena mungkin jiwa seni ya, tapi karena bidang lain selain seni tuh kayaknya boncos. Jadi kayaknya ke seni nih, kayak advertising salah satu seni kan. Niatnya pengen jadi anak band tapi gagal kan. Jadi ya udah masuk advertising. Nah terus lagi kerja terus kan ada syuting tuh, ada syuting waktu itu iklan bank. Waktu itu lumayan gede. Nah salah satu bukan salah satu director yang nge-handle job itu salah satu director yang top lah di Indonesia, sebut saja X, Mr. X gitu. Nah jadi pas syuting gue kan nggak tahu apa-apa, nggak ngerti lah, pertama kali datang syuting gitu ya, ngelihat segala macam gitu. Nah ini ada orang nih sendirian nih gitu ya, turun dari mobil keren gitu kan. Mobilnya keren tuh waktu itu gue ngeliat gitu ya, terus datang terus wah kayaknya nyuruh apa segala macam gitu. Terus gue lihat siapa nih orang gitu ya, ternyata itu sutradara, director. Detik itu juga gue pengen jadi sutradara Gara-gara Mr. X itu. gara-gara Mr. X. Nah, dan mobilnya. Wah. Pengen nyuruh dulu. Pengen punya mobil keren waktu itu. Cita-citanya nggak mulia sih. Nah di situ gue pengen banget gitu. Ya reasonnya awalnya gitu. Tapi terus lama-lama gue di advertising kan akhirnya gue sering syuting kan. Ikut ya waktu itu kan gue junior art director, ikut ngeliat gitu. Terus kelihatannya memang ternyata kayaknya ini kerjaan yang emang gue pengen, gue suka. Kayaknya gue ngerasa wah ini oke nih gitu. Jadi lumayan tuh kalau gue syuting gue mulai merhatiin gitu ya, dari sisi advertising tentunya karena gue kan advertising bukan dari production house. Dari situ tuh gue lihat gitu, gue mengamati segala macam sampai akhirnya gue pengen banget ngedirect TVC. Pengen banget ngedirect TVC. Nah kesempatan pertama kali gue itu sebenarnya waktu mau ngedirect TVC itu waktu gue di itu tahun 2004 tuh, jadi 4 tahun tuh ya, 4 tahun gue belajar di advertising gue belajar di agency ya. Gue waktu itu di McCann Erickson kan, terus gue pindah ke Hotline. Nah pas gue di Hotline tuh gue jadi creative director di salah satu grup kan. Nah kalau lu jadi creative director kan sebenarnya chance lu lebih gede lah ya, untuk at least ngedirect kenal klien A, B, udah C. lu kenal gitu, lu dipercaya kan. Nah terus ada satu job gitu ya, ada satu job grup sebelah sebenarnya, bukan grup gue. Waktu itu PH-nya pakai PH di Hotline juga gitu, karena jobnya kecil, nggak ada budgetnya gitu. Nah gue ngeliat nih opportunity nih buat gue nih, job kecil kan, nggak ada budget, job kecil gitu. Nah mereka lagi nyari director, terus gue bilang sama mereka, lo kalau misalnya mendingan mana, lu kenal gue kan, lu tahu gue kan, bilang gitu kan. Mau director yang nggak lu kenal ini gitu ya, yang entah siapa ini, atau gue
gitu. Ya, lu kenal. Yang kenal dan udah punya insight di kreatif selama gitu. 4 tahun tadi. Dan plusnya buat yang gue tawarin ke PH adalah gue nggak perlu dibayar. Nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar. Karena gue pengen banget gitu, gue nggak usah dibayar gitu. Nah, terus klien waktu itu Telkomsel nanya dia pernah bikin apa gitu, gue nggak punya portfolio kan. Ini gue sorry buat Telkomsel, gue ngakunya pernah bikin film. Pengakuan guys. Di Calamen Datu ngakunya pernah bikin film di job pertamanya dia. Lihat lu ngaku terus nggak ditanya? Nggak ditanya. Film pendek. Gue pernah bikin film tapi hancur. Gue bukan film ya sebenarnya, iseng-iseng rame-rame waktu SMA. Gue pakai handycam, zaman belum ada digital kayak sekarang. Gue pakai handycam kan, itu syuting nggak ada editing, jadi lu syuting itu in out, in out. Jadi begitu cut harus di-cut. Harus di-cut. Karena lu timpa lagi sama adegan selanjutnya. Jadi adegan ruang tamu ya udah tuh, begitu cutnya tuh cut gitu kan. Oke, lanjut pindah ke sini. Cut. Gak ada take 2. Gak. Kalau take 2 adegannya ini Semua dong, take kan? 2, take pertama. Gak ada yang bisa ngedit kan, sama sekali gak ada yang bisa ngedit. Nah terus gue ingat juga kayak apa, nama-nama kan terakhir ada nama-nama itu kan, semua nama tulis gitu, tempel di tembok. Jadi cast tuh kita syuting, castnya kita syuting gitu, nama-nama itu kayak gitu kita syuting. Nah itu modal gue sebenarnya. Untung videonya hilang. Jadi pas ditanya gue bilang hilang, jujur kan. Jadi jujurnya bohong. Jujur setengah. Akhirnya oke mereka oke, dan hasilnya pada saat itu gue bangga banget sih sama hasilnya gitu. Jelek sih. Reel pertama lu. Reel pertama. Mau ditayangin nggak nih? Kita lihat reel pertama Pak Ica deh, kita kasih insert ya. Tapi ntar ada part sendiri ya mungkin untuk ngomongin kayak gitu. Oke. Kita ngomongin kenapa gue jadi director ya. Ini udah kejauhan nih belum dari kenapa gue pengen jadi director. Lanjut aja. Oke, kenapa gue jadi pengen director ya? Mundur sebelum gue syuting itu. Ya. Gue tuh banyak ngerasa terinspirasi sama director-director yang wow. Waktu itu ada beberapa nama lah. Menurut gue keren gitu ya. Menurut gue lucu. Menurut gue segala macam. Nah, gue kan seneng film-film yang emang lucu, bikin iklan-iklan yang lumayan ya lucu gitu kan. Jadi gue emang pengen tuh jadi director komedi gitu. Nah, tapi yang gue lihat gitu ya, ini kok jelek-jelek gitu loh. Keren Indonesia. Iya, beneran. Jadi lu ngelihat fenomena. Gue kayaknya gue bisa gitu loh. Gue bisa bikin ini lebih lucu gitu kayaknya. Gue ngerasa gitu. Nah, terus terang dari semua director yang gue terinspirasi tadi, itu mereka tuh nggak ngebuat gue bener-bener mau maju untuk ngelakuin jadi director. Justru bukan mereka. Justru yang hancur-hancur itu ya. Yang bikin motivasi. Bener, kayak gini aja bisa, kayak gini aja bisa. Kayak gini bisa, terus ada yang mau bayar. Dan itu jumlahnya lebih banyak. Terus lah, pastinya. Sayangnya. Jadi ya. Kayak gini aja dibayar. Mau gitu. Terus akhirnya gue ya berani karena itu. Berani karena mereka gitu, bukan berani karena yang jago. Gitu. Nah, gue inget banget waktu pertama kali gue mau ngedirect Telkomsel ini gitu, itu gue bener-bener ngedatengin, gue kan gue nggak terlalu kenal orang PH kan, jadi gue ngedatengin CD waktu itu ada CD, kok Kezia lagi diceritain kok di situ? Biar bagus. Oh biar bagus. Kenapa tiba-tiba hilang dia? Gue juga bingung. Nah terus gue nanya segala macem, waktu itu dibilang nekat, dibilang kayaknya gimana, tapi ya udah nekat aja. Akhirnya ya jadi itu TVC. Gitu sih kurang lebih Kezia. Ada pertanyaan ya Kezia? Pertanyaan. Jadi kesimpulan jadi director iklan karena lihat iklan Indonesia yang jelek atau karena pengen punya mobil, Pak? awalnya karena pengen punya mobil. Tapi pas sudah masuk industri ini,
gue pengen bikin iklan yang gue rasa gue bisa gitu loh, bikin iklan yang lebih bagus gitu. Pengen punya kontribusi lah buat paling nggak ada yang lu kesel lu bisa in charge di situ. Iya, tanpa sadar ternyata. So far sih gitu sih kalau dari gue. Ya. Sebenarnya salah satunya gue sebelum ke iklan nih, sebelum ke industri masih SMA lah, SMP gitu. Salah satu iklan bikin gue nengok adalah iklan lu ternyata. Gitu. Jadi ada beberapa iklan yang menurut gue sama lah kayak lu tadi yang ya iklan gitu. Iklan ya udah kan nggak ada kalau bahasanya agensi apa ya? Stopping power. Witty, wow factor gitu. Nggak ada itu ternyata. Gue nggak tahu bahasa itu tapi iklan lo tuh bikin gue kayak gue nggak tahu itu siapa yang bikin. Pas gue nanya, siapa yang bikin ya? Siapa yang bikin ya? Ternyata beberapa kalau gue kumpulin itu ternyata iklan lo. Pas gue kerja sama lo, gue tanya lo yang bikin anjir, lo yang bikinin anjir. Itu yang ternyata mungkin lo sudah berhasil sih dalam tanda kutip make up industri yang gue bilang yang iklan-iklan yang biasa nggak punya stopping power dan lo berhasil sih dalam situ gitu. Itu guys, gue ngeliatin iklannya Pak Ica udah lama. Gitu. Kalau Mas Ko jadi director kan Mas Ko. Nah, sekarang giliran Viko nih. Oh, giliran gue. Belum kelar ini banyak harusnya nih. Perlu Kezia. Kezia udah pernah dengar kenapa Viko? Belum pernah kan? Ya udah sini coba. Ganti ke situ. Kezia tugasnya buat eyeline. Ayo Kezia sekarang di sini. Eyeline tuh arah mata. Ya, oke. Mungkin ditanya kali ya biar enak jawabnya. Kalau Kak Viko kenapa pengen jadi director iklan Kak? Sebenarnya nggak sengaja gue pengen jadi nggak sengaja gue jadi director iklan. Gue tuh pengennya jadi director film dulu di SMA. Gue nonton filmnya Hanung Bramantyo waktu itu Ayat-Ayat Cinta. Keren banget nih dulu melihat film itu gitu. Jadi gue pengen jadi sutradara. Itu sebenarnya awalnya dalam hati kayak pengen banget nih kayaknya sutradara adalah jabatan yang keren gitu segala macam. Tapi kuliahnya nggak boleh. Hanung mobilnya apa? Belum lihat. Mungkin lebih pengen kalau. Jadi pas lulus SMA, gue balik ke realistis lah kalau nyokap pengennya gue sekolah yang benar-benar kayak manajemen segala macam. Tapi tetap gue jaga tuh kesukaan gue, kayak gue suka nonton film, gue suka ngomentarin pedes film-film orang tadinya itu biasanya. Kritikus gitu. Kritikus mahasiswa lah yang nyebelin. Anjing masa kayak gini gitu, masa begini sih, kayak gini kok bisa syuting sih, pasti banyak gitulah. Base-nya itu pengen ngeliat filmnya Hanung, terus juga suka ngeritik film orang, terus akhirnya ngelamar di mana-mana nggak ada yang nerima. Akhirnya ada satu perusahaan film yang terima gua di Pak Teddy Suratmaja waktu itu pertama kali yang nerima gua, dan gua langsung relate ke pas zaman gua pengen nonton Ayat-Ayat Cinta itu, pengen jadi director itu. Ternyata gua dikabulin nih. Apa namanya? Padahal lu kuliah manajemen bisnis. nggak ada hubungan ya? Nggak ada hubungan. Gue cuman modal, gue nurutin apa orang tua gue mau. Mungkin Tuhan tahu nih kayaknya. Wah, Jadi serius. karena lu udah nurutin orang tua lu, perpanjangan tangan gue. Yang lain gak usah diterima lah, kayak di bank di mana gitu. Satu perusahaan film dah, Viko kasih seneng dah kalau lu nurut sama orang tua. Di situ gue kalau kayak gitu yang beruntung banknya. Iya benar. Kayaknya kalau banknya ada gue di situ jadi bangkrut, bukan bank doang. Oke, lanjut. Jadi abis itu disitulah gue mulai sadar kalau mimpi gue menemui sama realitasnya. Walaupun pada saat itu jabatan awal gue nggak kayak Pak Ica dari kreatif segala macam, beda lah jalurnya kita. Kalau gue langsung dari produksi yang paling bawah, yaitu produser asisten, itu juga magang. Gitu di Pak Teddy Suratmaja. Makasih banget Pak Teddy ini buat jadi awalan dan segala macem, ngebukain lah gitu segala macam. Akhirnya di tengah jalan keinginan jadi sutradara film masih tinggi, terus baru tahu kalau iklan tuh ternyata ada sutradaranya. Ada
Pak Teddy juga iklan kan segala macam. Oh bisa menghasilkan ternyata segala macam. Akhirnya mimpi kan juga harus ada step-stepnya gitu. Sampai gue sekarang gue harus nemuin banyak orang termasuk salah satunya Pak Ica. Beres dari Pak Teddy ketemu Pak Ica. Jadi belajarnya banyak dari PA apa nganterin sate ngeliat. Nyesel kan? Enggak. Nganterin sate, nganterin minum, nggak ada hubungannya sama directing. Pertama kali gue masuk dunia ini yang gue pengen pas gue masuk bertolak belakang. Kok gue malah nganterin sate? Kok gue malah nganterin minum gitu? Ini nggak ada hubungannya nih sama sutradara. Tapi gue tahu langkah kecil gue akan membawakan ke sesuatu yang besar. Gitu akhirnya. Ibarat film kungfu. Awalnya bawa air dulu. Masih bingung dia. Kok gue bawa air? Iya kayak di Karate Kid kan ya. Benerin baju dulu, benerin baju. Ternyata refleks attitude, refleks leadership. Beli sate? Itu yang akhirnya gue ngebawa gue ke industri ini. Akhirnya ketemu Pak Ica, dikasih kesempatan buat dari PA, akhirnya jadi second AD, akhirnya jadi co-director Pak Ica gitu. Sampai sekarang akhirnya gue bisa pitching bareng Pak Ica. Pernah nggak? Menang nggak? Pak Ica mau sate. Cuman gue yang bener pesenin kopi dia. Gitulah kira-kira kayak perjalanan singkat lah. Kalau gue ceritain pasti bakal banyak dan episode yang lain pasti akan terbit. Jadi tapi tetap pengen jadi sutradara film. Ya next step kita berdua ya Pak. Bareng-bareng kita. Wachowski brother. Tapi ada ini kenapa kayak iklan dulu gitu nggak sih? Kayak kenapa nggak langsung film gitu, sutradara film? Kalau gue sih karena emang dari advertising jadi nggak pernah kepikiran jadi sutradara film, nggak pernah. Baru-baru akhir-akhir ini aja. Kalau Mas Viko? Kalau gue jalanin apa yang di depan dengan sungguh-sungguh. Dah, kalau gue ketemunya iklan gue akan serius di situ. Kalau gue ketemunya nasi goreng gue akan serius di nasi goreng. Gitu karena di iklan sungguh-sungguh akhirnya film juga ada hubungannya nih. Jadi ya next lah mimpi kita bareng-bareng bikin film. Makanya sering sharing sama Pak Ica soal skrip segala macam. Ini akan bawa kita ke sesuatu nanti yang bisa abadi lah. Kita pengen nyobain yang iklan pertama lu gimana? Tadi kan iklan Oh, pertama iya. lu dimasukin di editing. Iklan lu juga di editing. sama sih. Iklan pertama gue tuh ada produk namanya Giordano gitu. Jadi kan nggak punya link kayak Pak Ica, tapi modelnya pertemanan. Ada teman sama-sama junior masuk ke perusahaan gitu. Budget berapa ya? 5 juta, one man show lah. Gua ngedit sendiri, DP sendiri, apa Semua segala sendiri macam. gitu, Pak? Semua sendiri, musik sendiri. Akhirnya gua bikinin quote 5 juta, di approve lah kok, di approve. Kalau gitu gua tinggiin. Tapi ditayangin nggak? Ditayangin waktu itu premier di GI di layar Giant Screen buat Jadi- buat event itu pertama kali lah gitu. Ini videonya. Tada. Enggak ada, hilang. Handicap juga. Ya itu sorry pertama lah Giordano dari situ. Sebenarnya dari pertama jadi PA, gue udah jadi freelance videographer, director gitu sebenarnya. Tapi buat belajar ke industri yang beneran baru ketemu beliau ini. Happy banget tuh waktu itu Jordan lo. Enggak happy tapi. Happy. Sama kayak Baca lah pertama kali bikin. Happy gue pamerin semua. Iya. Asli, ini gue bikin. Iya. Happy banget sih. Pinjem kamera kantor, lupa gue kamera kantor Pak Teddy waktu itu ada kamera 5D. Gue bawa hunting, car free day apa segala buat ada. Udah manifesto lah jangan belum bikin iseng. Gitu. Tapi emang lu pengen ini nyerang. Emang lu dari dulu pengen komedi? Ini ngomongin ceruk pasar nih ngomongin ceruk pasar. Jadi bedanya gue sama Pak Ica nih, Pak Ica dari awal tuh knowledge komedinya udah banyak, dia udah pengen komedi. Gue sama sekali nggak kepikiran jadi director komedi. Tadinya apa? Tadinya pengennya kayak beauty, apa manifesto. Makanya gue mau ngajarin.
Terus ketemu Pak Ica, ternyata ada satu yang sebenarnya gue nggak ngerti banget nih komedi gimana caranya segala macem, seru juga gitu. Pak Ica banyak ngajarin lah gimana nge-hook-nya segala macem. Ini seru juga Pak ternyata. Tapi kalau kayak dikasih misalnya iklan yang genre lain gitu gimana Pak? Kak? Gue hancur sih. Enggak, gue seneng storytelling sih. Pokoknya kalau udah storytelling, mau komedi, mau apa segala macem, gue sih pasti ngerasa oke sih. Tapi kalau udah let's say misalnya 3D gitu ya, full grafis gitu ya, beauty gitu, Rambut nggak sih, kayaknya bagusan lo malah bikin beauty. Kalau Kak Viko gimana Kak? Ya sama sih, kan gue ikut Pak Ica lama kan, jadi refleksnya storytelling ditambah ilmu pengetahuan yang dari gue kecil, akhirnya gue pengen ada perbedaan. Jadi 3D bisa? Ya, akhirnya nyoba sana sini karena bajunya nih Pak Ica bagus banget nih buat apa muda ya kan. Jadi kita harus dia ngomong kita harus coba kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, kita harus mulai dari langkah-langkah kecil tadi. Jadi 3D cobain, apa juga coba. Ternyata menyenangkan walaupun komedi dan storytelling tetap jadi base-nya kita. Tapi kalau jadi sutradara itu ada yang harus dipunya nggak sih Pak? Kayak kan banyak orang tuh yang bukan kayak Viko, Pak Ica itu base-nya, background-nya bukan bukan seni gitu. Ada nggak sih yang harus dipunyain gitu? Kalau jadi sutradara, badan apa? Menurut lo kok? Menurut gua harus sensitif, peka. Modal utama banget, sensor pertama. Sesering apapun lu sama mentor lu, tapi kalau lu nggak peka, atau sebenarnya sesering apapun lu belajar, kalau lu nggak peka dan bisa convert itu jadi sesuatu, dalam hal ini misalnya karya iklan atau komedi, itu akan menyulitkan ya, bukan nggak bisa. Walaupun lu kalau usaha pasti bisa lah semuanya, cuman kepekaan itu modal yang lumayan bisa ngebantu kita di semua sektor. Baik aja gimana? Iya, mungkin itu salah satu yang iya sih. Kalau ya gue setuju sih sama Viko. Kalau gue percaya sih, kalau gue percaya maksudnya kalau orang pengen banget gitu ya, terus dia nyoba dan nggak berhenti dan terus ngembangin diri, pasti bisa jadi apapun yang dia mau kan, sebenarnya gitu. Nah, kalau yang gua rasain kenapa masa lalu tuh bisa ngebantu banyak gitu, kepekaan gitu. Jadi kalau gua kan sering nongkrong gitu ya sama anak-anak, sama teman, segala macam gitu ya. Nah kita tuh peka untuk ngelihat interaksi orang, peka untuk ngelihat situasi, peka untuk ngelihat jokes atau apa gitu. Itu lumayan banget emang ngebuat bekal kita untuk supaya bisa survive di sini. Bener gak sih? Ya sesimpel lu rame-rame lagi nongkrong tuh, lu harus tahu timing ketika masuk, lucunya di mana ya kan, harus stopnya di mana gitu kan. Itu mungkin belajar yang nggak di sekolahan ya Pak ya. Nah mungkin enaknya jadi sutradara itu ya. Kalau di gue nggak tahu kalau orang lain. Gue kebenaran suka musik, tapi gue nggak bisa sih main musik ya. Bisa gitu-gitu aja, nyanyi nggak bisa segala macam. Tapi gue suka. Itu ngebantu banget pada saat lo ngebayangin scene di kepala lo gitu. Jadi ngebantu banget. Oh ini musiknya gini nih. Dengar musik ini, oh bagusnya adegannya gimana, oh adegannya begini nih, bagusnya musiknya gimana. Itu musik. Terus kalau cerita gitu ya, misalnya lesnya komedi ya gitu ya, wah situasi kayak gini nih bisa lucu kalau diginiin segala macam. Itu dari experience sih, dari pengalaman sih. Semakin kita banyak reference, banyak pengetahuan, banyak segala macam, itu akan jauh mempermudah sih. Nah gue mau nanya nih, Caca, kalau tadi kan lo ngebayangin jadi sutradara itu seperti Mr. X. Mr. X ya? Sekarang lo sudah menjadi sutradara yang kalau dibilang nih di Indonesia ya top tier-nya lah.
Sesuai nggak sama yang lu bayangin kehidupannya? Wah itu agak dalam deh, tapi Mobilnya apa Pak? Ya, kita lihat mobilnya ntar habis ini. motor Nmax. Ternyata keinginan manusia itu berubah ya seiring waktu. Update. Seiring waktu. Ternyata kedewasaan, terus tujuan apa segala macam itu berubah. Tadinya yang gua ngerasa pengen banget punya mobil atau pengen apalah kalau istilahnya sekarang flexing ya. Ya flexing, pamer gitu. Ternyata gua nggak suka. Ternyata gua nggak suka. Jadi gua lebih ke yang lain. Kalau ditanya sesuai apa enggak, sesuai sih sebenarnya ya. Sesuai sebenarnya, enak, seru, apa segala macam gitu ya. Duitnya gede, Pak, katanya. Ya lihat sendiri. Ini setnya Viko. Dikit dong, Pak. Kebalikan. Lumayan lah ya. Kayaknya lumayan sih sebenarnya. Kalau gue kebalikannya tuh, gue nggak ngeliat as duit, tapi gue seneng, gue pengen flexing juga. Kan ada yang flexingnya mungkin mobil segala macam. Gue tuh ngelihat sutradara berdiri aja di set dengan komandonya itu keren. Jadi ya mungkin side yang lain gitu, kayak gue punya kuasa nih. Pas gue ngeliat sutradara kok keren banget ya gitu. Gue pengen keren. Gitu. Terus pas jadi sutradara, gue lupa. Maksudnya malah pusing gitu. Ada meme-nya tuh yang tetangga lu kira tentang sutradara kan, wah keren mobil, orang tua males-malesan di rumah gitu, yang sebenarnya terjadi Panadol. Gitu. Pengen keren sih tadinya. Itu maksudnya ngelihat itu saudara-saudara gitu pengen keren gitu. Ternyata lebih banyak pusingnya ya, Pak. Kayaknya gitu ya. Ternyata. Kezia pengen jadi sutradara? Iya. Pengen jadi sutradara ya? Belajar dari dua orang ini ya. Dari sini aja, guys. Tapi belum antar sate sih. Nganter apaan? Ayam ori tadi ya. Terus apa lagi? Iya. Ini udah berapa menit? Ini udah 33 menit. Oh udah ya. Udah cukup ya. Udah cukup ya. Enggak, kita simpan buat materi terakhirnya. selanjutnya. Kesimpulan dan pesan-pesan buat yang mau Buat jadi sutradara ya. anak-anak ya. Apapun triggernya gitu. Ya. Kesimpulan. Oke nih, pertama kita jangan panjang-panjang dulu Pak, simpan buat yang nanti lah. Iya benar. Benar ini kan. Lu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Ini kan temanya hari ini tentang trigger mimpi lah. Apa yang men-trigger lu, apa yang men-trigger gua? Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang masih pengen dan harus ngelewatin tahap ya? Pesan-pesan lu buat mereka apa? Iya. Lu duluan coba. Tadi kan gua duluan. Oke. Ya pesan-pesan gua gak pesen sih, gue cerita aja, sharing gitu. Kalau lu yakin, lu suka dan lu ngelakuin itu dengan sepenuh hati, ini kelihatannya standar diomongin, ini kelihatannya standar buat diucapin, tapi lu akan nemuin banyak masalah. Tapi kalau lu kuat, lu bakal sampai. Kapan itu rahasia dan serunya di situ. Itu sih pesan gue, lu harus jalanin sepenuh hati dan serius. Gitu. Lu? Ya. Pesan-pesan gue ya, mungkin ngambil kisah nyata aja ya. Seseorang yang sekarang udah jadi director, pitchingnya bareng gua dan gua suka kalah juga. Viko lah mungkin langsung. Gua ngeliat bahwa di atas skill yang lebih penting itu adalah mentalitas. Jadi lu dengan kalau udah punya mental yang kuat banget ya, pasti lu punya skillnya nantinya. Karena lu nggak berhenti untuk belajar. Gitu. Sering banyak banget orang yang punya skill jago gitu ya, tapi dengan mentalitas yang nggak oke, mentok. Akhirnya kesusul sama orang-orang yang memang mentalnya oke banget gitu loh. Dia
siap belajar apapun, sikat segala macam gitu. Nah, Viko nih dari awalnya beli sate Nganterin sate. itu gigi banget. Nah, awalnya ide Viko kalau boleh di-share nggak? Boleh. Wah, ya men, ya, lupa gue ceritain. Bertahun-tahun idenya busuk. Ya. Ya kan? Ya. Gitu. Tapi terus dia gitu, terus sampai akhirnya oke gitu ide-idenya gitu. Dan gue mengakui gue nggak bakat sebenarnya. Gue nggak bakat. Makanya gue lumayan sebel sama orang yang gue bakat atau apa tanpa diimbangin sama tadi lu bilang mentalitas ya. Gue kalau mau nanya gue bakat apa enggak ya Pak Ica yang melihat banget ide-ide busuk gue di awal. Tapi seiring waktu akhirnya kelihatan ide-idenya mulai oke gitu. Oh, mulai keluar ide-ide bagus. Ya tentu aja gue yang ngakuin waktu itu ide gue. Gak ada yang tahu. Tapi akhirnya ya dia bisa ngebuktiin sendiri kan. Udah berapa divisi yang Amin. viral. Amin. Waduh, gokil. Berkat bimbingan Pak Ica dan guru-guru di luar sana, Pak di Surat Maja juga. Mungkin buat yang lain yang sekarang masih bingung gitu ya, gue jadi apa, nanti gue gimana gitu ya. Ya tergantung lu semua sih sebenarnya. Bisa gitu loh, bisa banget asal jangan mau berhenti. Nah, kena ini dikit langsung berhenti gitu. Karena gini, ini satu hal nih. Lu suka sesuatu nih, let's say lu suka ngedirect ya, lu pengen jadi director, lu suka banget bikin iklan, bikin film atau apapun gitu ya. Nah, kalau lu cuma dibatas di mana lu suka ngerjainnya, lu nggak akan bisa di atas itu. Lu harus ngerjain kerjaan sampai lu nggak suka ngerjain kerjaan yang lu suka itu. Iya kan? Sampai nemu enaknya. sampai enak gitu loh. Gue seneng banget bikin iklan, gue seneng banget bikin apa, tapi gue ngerjain itu sampai nggak enak lagi, sampai udah nggak enak gitu ngerjain udah gini, aduh gini banget sih kerjanya. Iya. Sampai nggak enak, tapi dengan lu ngerjainnya sampai kayak gitu, itu ngebuat lu di atas rata-rata. Ya, karena lu Orang yang nggak punya mentalitas ya berhenti di tahap dimana dia ya masih enak ngerjainnya. Begitu dikasih yang nggak enak, berhenti. Ya. Berhenti. Viko nggak maksa limit ya. Gila. Ya. Banyak kata-katanya Pak Ica lah yang menginspirasi gua, membakar gua. Tadinya sudah kebakaran, tambah lagi bensinnya. Mungkin sekalian promosi. Nggak ada hubungan. Buat apa muda? Shoot and learn, Pak. Buat apa muda? Shoot and learn. Buat apa muda? Maksudnya lu ngerjain yang muda-muda kayaknya sih nggak akan ngebawa lu kemana-mana. Ya? Bener? Lumayan seru nggak sih? Moga-moga ya. Mudah-mudahan. Ini baru pertama loh, apalagi yang kedua. Kalau jadi. Doain aja kita konsisten nih Pak Ica. SJ-an tetap jalan. Kerjaan yang lain jalan. Jadi ini SJ-an aja, Pak. Biar nggak jadi ilfil ya. Oke, sampai jumpa di podcast kedua kita, SJ-an. Terima kasih. Thank you. Dadah. Cut.